Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adifa Abrori dari kelompok 9 BK Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua pokok materi bahasan, yaitu yang pertama kekasan tingkah laku kognitif remaja, serta teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat bahwa pada dasarnya setiap remaja pasti mengalami apa itu yang disebut dengan perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini juga sering didefinisikan sebagai perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, serta perkembangan bahasa. Secara garis besar pun proses perkembangan kognitif dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemikiran operasional formal. Pada tahap ini remaja berusaha berpikir abstrak ataupun hipotesis tentang sesuatu yang akan terjadi dengan tujuan dapat memecahkan masalah-masalah dengan berpikir ideal ataupun sistematis serta berpikir logis. Yang kedua adalah perkembangan pengambilan keputusan. Pada usia remaja ini keputusan yang diambil cenderung masih labil. Apabila pada tahap ini juga terjadi peningkatan pengambilan keputusan, maka remaja yang dewasa dapat memikirkan sisi negatif dan sisi positif dari keputusan yang akan diambil. Masuk pada materi yang kedua, yaitu teori Piaget tentang berpikir abstrak remaja. Sebenarnya ada banyak sekali teori belajar yang menggambarkan bagaimana siswa belajar dalam memperoleh pengetahuannya. Salah satunya adalah teori kognitif Piaget. Banyak penelitiannya yang juga sangat relevan dalam membantu memahami perkembangan individu dalam aspek kognitif yang hubungannya pada remaja. Dalam hubungan berpikir abstrak, teori ini dapat dikatakan sebagai kemampuan berpikir untuk memproses informasi ataupun cara untuk menemukan pemecahan suatu masalah tanpa hadirnya objek masalah pada secara nyata. Terakhir, kemampuan berpikir konkret yang juga cenderung terjadi pada remaja, terutama bagi orang-orang yang mempelajari psikologi, justru akan lebih banyak menuntun kemampuan berpikir abstrak tersebut. Kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan, semoga membantu. Akhir kata saya akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi RPS ke-11 tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial, dan satu lagi tentang perkembangan berpikir dan moral. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir. Perkembangan berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Tahap perkembangan pola pikir manusia adalah rasa ingin tahu, mitos, penalaran deduktif, penalaran instinktif, dan konsep metode ilmiah. Sedangkan tingkah laku sosial merupakan gerakan-gerakan yang diperlihatkan seseorang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Sedangkan penjelasan tentang berkembang berpikir dan moral adalah perkembangan moral yang menyelidiki proses berpikir yang menyadari perilaku moral. Orang-orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya kepada pandangan dan harapan masyarakat. Sedangkan perkembangan berpikir ya sama yang seperti yang saya jelaskan tadi. Perkembangan berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Tahapan perkembangan pola pikir manusia adalah rasa ingin tahu, mitos, penalaran deduktif, penalaran instinktif, dan konsep metode ilmiah. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan poin perkembangan kognitif dan perkembangan kepribadian pada remaja. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar,
menalar, memori, berpikir, dan bahasa. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting daripada ide-ide lainnya, dan remaja juga mengembangkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dia alami dan diamati, tetapi remaja mampu mengelola secara berpikir mereka sehingga memunculkan ide baru. Pemikiran mereka semakin abstrak. Remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Logis, remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan suatu permasalahan dan menguji secara sistematis pemecahan masalah tersebut. Dan idealis, remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, yang lain dan orang lain dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Yang kedua, perkembangan kepribadian remaja. Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan kepribadian dan integrasi remaja. Masa remaja merupakan saat berkembangnya identiti atau jati diri. Perkembangan identiti merupakan isu sentral pada masa remaja yang memberikan dasar bagi remaja untuk menuju masa dewasa. Dapat juga dikatakan sebagai aspek sentral bagi kepribadian yang sehat yang merefleksikan kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang lain, dan mempelajari tujuan-tujuan agar dapat berpartisipasi dalam kebudayaannya. Apabila remaja gagal mengintegrasikan aspek-aspek dan pilihan atau merasa tidak mampu untuk memilih, maka dia akan mengalami kebingungan atau confusion. Masa remaja sangat dipengaruhi oleh kelompok sosialnya. Standar kelompok sosial dijadikan dasar konsep remaja mengenai kepribadian ideal, namun banyak kegagalan dalam mencapai kepribadian yang ideal. Saya akan melanjutkan pada poin perkembangan pemahaman agama pada remaja. Pada dasarnya, perkembangan pemahaman agama pada remaja tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan moral seorang remaja. Bagi seorang remaja, agama memiliki sebuah arti bahwa agama merupakan sebuah kerangka moral yang akan dijadikan acuan dalam tingkah lakunya. Agama dipercaya sebagai sebuah prinsip yang menyeimbangkan kehidupan di dunia, dan agama dianggap sebagai pemberi rasa aman, khususnya bagi remaja yang sedang pada tahap mencari jati diri dan eksistensi diri. Oleh karena perkembangan pemahaman agama tidak terlepas dari perkembangan kognitifnya, maka seiring dengan perkembangan kognitif yang baik, maka akan seiring dengan perkembangan pemahaman agama yang baik pula pada remaja. Adapun perkembangan pemahaman agama antara masa anak-anak dengan masa remaja adalah terletak pada kemampuan berpikir simboliknya. Artinya adalah pada masa anak-anak, konsep pemahaman agama dibayangkan bahwa agama ataupun keberadaan Allah disimbolkan dalam benda yang terlihat. Namun,
Seiring dengan pertumbuhan, remaja sudah mulai mencari sebuah konsep yang lebih aman tentang sebuah agama dan eksistensi Allah. Menurut Goldman dalam Desmita 2015, perkembangan pemahaman agama pada anak-anak dan remaja dilatar belakangi oleh adanya pemahaman agama remaja berada pada 3 tahap, yaitu formal, operation, religious thought. Maksudnya adalah seorang remaja akan memperhatikan pemahaman agama yang lebih abstrak dari hipotesis. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.